Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyuansis Nadila dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri, tingkat 3. Di sini saya sebagai konselor dalam berjalannya konseling individu. Siang Bu Ansis. Iya, selamat siang. Silakan masuk Nak Kiki. Tumben main ke ruang BK Nak Kiki. Saya mau konseling. Oh, mau konseling ya? Mari silahkan. Gimana kabarnya hari ini Nak Kiki? Baik. Baik, alhamdulillah. Gimana kabar orang tua, keluarganya? Sehat. Sehat. Sekolahnya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Nak Kiki, kok tumben mau konseling ke ruang BK? Mau cerita. Oh, mau cerita. Jadi begini ya Nak Kiki, di dalam BK itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Nah, maka dari itu apapun data dan informasi insya Allah akan terjamin kerahasiaannya. Dan Nak Kiki tidak usah takut dengan apa yang Nak Kiki sudah ceritakan kepada ibu. Itu yang Nak Kiki paham? Nah, sebelum kita lanjut konseling, maka dari itu dalam konseling ini nanti ada batasan waktu, yaitu ada batasan waktu kurang lebih antara 20 menit sampai 30 menit ya Nak Kiki. Jadi begini ya Nak Kiki, di BK itu ada yang namanya batasan waktu. Nah, nanti kita memaksimalkan konseling pada siang hari ini dengan batasan waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit ya Nak Kiki. Jadi kita maksimalkan konseling pada siang hari ini. Nah, jika nanti konseling hari ini tidak selesai dalam waktu segitu, bisa dilanjut konseling selanjutnya begitu. Semoga nanti konseling pada siang hari ini bisa berjalan dan bisa terselesaikan begitu ya Nak Kiki. Iya. Nah, sekarang kira-kira kalau boleh tahu Nak Kiki apa yang Nak Kiki rasakan sampai Nak Kiki mau konseling? Sebenarnya nggak ada masalah, cuma mau cerita aja. Mau cerita ya. Kalau di rumah tuh merasa sepi gitu loh Bu. Merasa sepi. Tuh. Kalau boleh tahu rasa sepi itu seperti apa ya? Kalau boleh digambarkan? Nggak ada teman ngobrol gitu. Tidak ada teman ngobrol. Orang tua pekerjaannya apa ya Nak Kiki? Wirausaha. Wirausaha. Punya saudara? Ada adik satu. Adik satu. Cewek atau cowok? Cowok. Kelas berapa kalau mereka? Kelas 5. Kelas 5. Jaraknya jauh juga ya. Jauh. Makanya Nggak deket gitu. Iya, nggak deket gitu ya. Kira-kira apa yang Nak Kiki rasakan selain itu? Udah, dari teman ngobrol, sepi gitu kalau di rumah. Begitu. Kalau boleh tahu, apakah ada trauma-trauma yang sudah mengalami Nak Kiki? Enggak, kan aku dulu waktu SD sampai SMA itu tinggal sama nenek. Baru lulus SMA tinggal sama orang tua. Oh gitu. Orang tua orang wirausaha. Iya. Kira-kira kalau sama orang tua di rumah itu pernah kumpul ngobrol bareng gitu atau tidak? Kalau kumpul nih sekedar kumpul gitu ya, gak pernah cerita gitu. Karena mungkin dulu-dulunya Nak Kiki lebih dekatnya kepada Sama nenek. nenek, iya begitu ya, itu memahami apa yang Nak Kiki rasakan. Kira-kira Nak Kiki mau ingin seperti apa ke depannya begitu? Ya pengen kalau orang tua tuh ngerti apa yang kita rasain, apa yang kita mau gitu. Tapi Nak Kiki sudah berusaha Kalau gak berani nyoba. nggak berani nyoba, takut. Iya, mending aku pendem aja sendiri. Kira-kira kalau seperti itu bahaya tidak untuk Nak Kiki ke depannya? Kalau sejauh ini sih belum ada bahaya menurut saya, tapi nggak tahu kalau ke depannya. Dan kira-kira solusi apa yang kira-kira yang Nak Kiki bisa lakukan? Mendekatkan diri kepada orang tua, tapi itu susah gitu loh dari aku sendiri, karena kan dari kecil aku nggak ikut sama orang tua. Gitu. Selain itu
apa ya, Kan dulu Nak Kiki ikut bersama nenek gitu ya, dan sekarang kepada orang tua, maka mungkin Nak Kiki nggak begitu nyaman karena dulu dekatnya kepada nenek. Nah, kira-kira kenapa kok sekarang jadi ikut ke orang tua? Dulu kan aku tidurnya sama nenek waktu rumah nenek, terus dia dibawa sama tante aku ke Kalimantan selama 7 bulan kalau nggak 8 bulan kurang lebih, karena nggak berani tidur sendiri, terus akhirnya pindah ke rumah ibu. Sekarang aku udah berani tidur sendiri karena nggak nyaman aja kalau tidur sama orang tua kalau di rumah, nggak tahu kenapa. Apa dari kecil Nak Kiki tidak begitu sering komunikasi dengan orang tua? Enggak, kan dari kecil ikut sama nenek, orang tua di rumah sendiri. Di rumah sendiri, tidak sama ayah atau ibu begitu, tidak pernah ngobrol bareng dengan Nak Kiki? Mungkin kalau ngobrolnya tuh kalau aku pengen sesuatu gitu, misal aku pengen dibeliin apa itu baru ngobrol. Begitu ya. Iya. Berarti kalau selama Nak Kiki tidak ingin apa-apa gitu nggak pernah ngobrol sama sekali begitu ya? Iya. Gitu. Lebih dekat kayak kan mungkin merasa ada yang dekat dengan ayah, dengan ibu. Kalau Nak Kiki lebih dekatnya siapa? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Ayah sama ibu tidak dekat sama sekali. Gini ya Nak Kiki, kalau kita sebagai anak itu seharusnya lebih mendekatkan diri kepada orang tua, begitu ya Nak Kiki. Apapun adanya itu pun harus dekat kepada orang tua. Kira-kira Nak Kiki ingin enggak dekat sama orang tua gitu? Ingin sebenarnya, tapi kan mereka ada waktunya tuh habis maghrib gitu loh. Sedangkan habis maghrib mereka udah capek, udah kayak istirahat gitu. Mending aku ngurung diri daripada nungguin mereka buat ngeluh kesain apa yang aku rasain, dan itu menurut mereka mungkin gak penting, soalnya masalah sepele mungkin gitu. Tapi Nak Kiki sudah pernah mencoba komunikasi atau belum? Belum. Belum sama sekali? Dari dulu sampai sekarang? Iya belum. Gitu ya. Kira-kira Nak Kiki itu ingin nggak untuk komunikasi begitu? Ingin sebenarnya, tapi nggak berani buat nyoba. Nggak berani. Alasan nggak berani apa? Ya takut aja kan, kita nggak dekat sama orang tua. Mungkin nanti mikirnya kok tumben banget anak ini cerita sama aku, masa aku itu orang tua tumben banget cerita, apakah udah nggak bisa nanganin masalahnya sendiri sih, mungkin mikirnya orang tua gitu. Ini aku pendam sendiri lah Gitu. Balikan ya menurut pikiran Nak Kiki ya. Sebenarnya orang tua tidak seperti itu Nak Kiki. Apapun yang akan diceritakan oleh anak itu insya Allah akan diterima oleh orang tua. Dan itu Nak Kiki bolehlah mencoba begitu ngobrol. Kira-kira Nak Kiki kalau sekarang itu dari untuk kira-kira di hadapan Nak Kiki ini ada orang tua, bisa nggak Nak Kiki ngomong gitu, mempraktekkan? kayaknya nggak bisa sih, soalnya aku dari sekarang kalau ngomong sama orang tua, kecuali terutama bapak aku, kalau ditanya misalnya aku pernah ngalamin HP aku rusak, terus ditanya itu masih bisa gini, enggak, itu nggak bisa, aku udah nangis, nggak tahu kenapa aku ngeluarin atas kecap aja aku udah nangis, nggak tahu. Gitu ya. Coba kan tadi Nak Kiki dijawab sebenarnya. Kan Nak Kiki tadi ingin mengubah sikap, ingin bercerita. Kalau boleh Ibu inginkan ya, Nak Kiki di sini mempraktekkan terlebih dahulu sebelum Nak Kiki ngomong langsung kepada orang tuanya, begitu gimana? Anggap saja di depan itu nanti ada seorang orang tua Nak Kiki, begitu Nak Kiki ngomong baik-baik kepada orang tuanya, begitu bisa? Kemudian nggak bisa, Dicoba aku dulu selalu bagaimana? nangis gitu kak. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa. Biar kan kita di sini tadi kan konseling biar kamu lega, masalah terselesaikan, begitu ya. Gimana, bisa mau mencoba? Bayangkan saja di depan Nak Kiki nanti ada ayah atau ibu yang bisa diajak ngobrol, dan nanti Nak Kiki bisa memposisikan sebagai orang tua, bisa
memposisikan sebagai nak Kiki, jadi gitu. Tapi nggak tahu apa yang harus diobrolin. Coba aja kira-kira apa nak Kiki ingin cerita tentang masalah sekolah atau gimana begitu. Kan tadi nak Kiki merasa murung begitu kan, pasti ada alasan begitu, kesepian, tidak ada teman begitu. Sejauh ini sih orang tua tuh nggak pernah memaksain kehendak aku mau apa gitu. Jadi aku disuruh nanganin masalah aku kayak sendiri gitu. Gitu, kita kan lebih tekankan Diajarin lebih dewasa secara mandiri gitu loh. tapi nak Kiki belum siap ya. Kalau siap nggak siap harus siap. Gitu. Nak Kiki ada sahabat atau teman dekat, paling dekat yang bisa nak Kiki ajak cerita? Nggak terlalu sih, semua sama menurut aku. Sama, paling dekat begitu. Nggak ada. Terus kira-kira nak Kiki di sini inginnya apa? Konseling ini inginnya apa? Mati men. Lu pengen mau piye? Diri Lu kan iki wis memancing ta, mancing ning solusi awakmu iki kemarin ngene wis. Lah aku tak mikir wes penjatuhan mati masih. Berapa menit? kalau kamu sendiri belum ada solusi, maka dari itu kamu coba bayangkan, pejamkan mata, bayangkan kan kamu tadi inginnya konseling ke sini, ingin memecahkan masalah tapi bingung kamu memecahkan masalah seperti apa. Bayangkan jika kamu tidak dekat terus dengan orang tuamu, kekecewaan apa yang akan terjadi pada diri kamu nanti nak. Pada suatu saat kira-kira ada yang terjadi hal yang tidak diinginkan dari kedua orang tuamu. Pada posisi kamu itu tidak dekat dengan orang tuamu, kira-kira kecewa atau tidak? Kecewa sih, sangat kecewa pada diri aku sendiri. Kenapa aku nggak bisa dekat gitu loh sama orang tua? Nah, gitu kan? Ada kekecewaan kan pastinya. Pasti. Nah, kira-kira kalau dari Nak Kiki, kalau begitu, apa yang ingin Nak Kiki lakukan ke depannya? Menurut aku sih bisa lulus SMA, bisa lulus kuliah buat nyenengin mereka gitu. Gitu. Selain itu, kalau kita tahu, Bikin mereka. Tapi mereka dengan cara mungkin ngasih materi menurut aku. materi. Kira-kira materi seperti apa ya? Yang, Maksudnya? yang mereka inginin kan aku pasti lulus sukses gitu kan. Ngasih mereka apa yang kayak balas budi gitu loh Bu. Gitu. Kira-kira selain itu apa yang Nak Kiki inginkan? Mendekatkan diri sama orang tua. Mungkin dengan cara liburan gitu, sekeluarga kayak quality time gitu. Tapi mereka sibuk. Sudah berusaha ngomong? Belum. Kira-kira kalau keinginan Nak Kiki seperti itu, kapan mau coba ngomong? Mungkin aku dekat ini aku coba. Dekat ini maksudnya kapan? Mungkin 2 minggu ke depan kalau mereka libur panjang gitu. Selain itu, tadi mendekatkan diri dengan refreshing, terus ingin ngobrol bareng. Kira-kira apa lagi solusinya kalau dari Nak Kiki, keinginan Nak Kiki? Apa ya? Mungkin aku mencoba akur sama adik aku. Itu bisa buat orang tua aku seneng. Mungkin Akur itu dalam arti gimana? kayak nggak tahu kenapa ya kalau adik aku masuk kamar aku aja tuh rasanya sebel banget, nggak tahu kenapa. Sebel begitu ya? Sebel itu dalam arti melihat wajahnya aja begitu sebel begitu, jengkel. Nah, kira-kira kedepannya Nak Kiki apa yang ingin Nak Kiki ubah dari sikap Nak Kiki seperti itu? Mungkin mencoba lebih sabar lagi lah ngadepin adik aku. Sabar. Selain itu, udah begitu. Nah, tadi Nak Kiki sudah
menyebutkan solusi yang ingin Nak Kiki lakukan, yaitu ingin mengubah sikap Nak Kiki, ingin mendekatkan kepada orang tua, lebih banyak ngobrol dengan orang tua, lebih mendekatkan diri kepada adik, begitu ya Nak Kiki. Terus ingin jalan-jalan bersama orang tua pada waktu yang akan datang yang lebih dekat ya Nak Kiki. Harapan ibu semoga Nak Kiki, apa yang Nak Kiki inginkan bisa terlaksana. Nanti Nak Kiki bisa melakukan apa yang Nak Kiki inginkan untuk kedepannya. Cobalah pelan-pelan Nak Kiki lakukan, gitu ya Nak Kiki. Jika nanti kalau sudah melaksanakan, kalau ada perubahan ataupun tidak ada perubahan, Nak Kiki boleh datang ke ruang ibu lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi, bisa bercerita apa yang sudah dilakukan, begitu, apa yang sudah diterima, begitu, perubahan apa yang sudah diterima. Kira-kira Nak Kiki berkenan atau tidak? Ya, Berkenan gitu. Terima kasih banyak ya Nak Kiki. Kira-kira konseling pada siang hari ini kira-kira sudah atau sudah bisa diterima? bisa diterima. Bisa diterima ya. Kira-kira kapan? Kan tadi Nak Kiki ngomong pada waktu dekat. Kira-kira minggu depan sudah bisa dilakukan atau tidak? Insya Allah bisa. Bisa ya, secepatnya. Mungkin nanti biar hasilnya ketahuan apa yang Nak Kiki inginkan gitu ya. Terima kasih banyak Nak Kiki tadi sudah mau ke ruang ibu, mau konseling bersama ibu. Jangan takut, apa yang sudah Nak Kiki ceritakan pada ibu tidak tersebar kemana-mana, hanya ibu yang tahu, begitu. Gimana Nak Kiki? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Semoga apa yang Nak Kiki inginkan bisa berhasil ya. Saya akhiri ya, sekian ya konseling pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Nak Kiki ke depannya. Jangan ragu-ragu datang ke sini. Terima kasih Bu, saya mau balik ke kelas. Ya. Sekian, terima kasih. Itu tadi praktek konseling individu dengan pendekatan RIPT. Di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya orang tua itu sangat diperlukan dalam perkembangan seorang anak, karena anak sangat membutuhkan kasih sayang oleh orang tua dan komunikasi yang harus ditekankan kepada anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.